Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Waryansyah, NPM 3121522012. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas bahasa Indonesia saya. Untuk pertama yaitu ulangan tengah semester. Jelaskan struktur, format buku proposal proyek laporan akhir, dan buku final proyek akhir. Untuk pertama di sini ada deskripsi sistem. Uraian pada bab ini meliputi model yang digunakan, rancangan laporan akhir, variabel dalam laporan akhir, teknik pengumpulan data, dan mengenai analisis data. Yang kedua di sini ada deskripsi permasalahan. Deskripsikan dengan jelas dan detail dari permasalahan yang ingin diselesaikan pada laporan akhir. Permasalahan berisi penjelasan dari problem yang termuat pada judul kegiatan. Yang kedua, deskripsi solusi. Deskripsi solusi yang ditawarkan pada kegiatan laporan akhir dengan jelas dan detail. Tuliskan secara argumentatif apa saja fitur-fitur yang ditawarkan pada kegiatan sebagai sesuatu solusi pada kegiatan laporan akhir. Setelah itu ada desain sistem. Desain sistem adalah penjelasan teknikal dari solusi yang berisi urutan-urutan proses yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Akan lebih mudah dicerna apabila penjelasan ini disertai dengan diagram sistem secara high level view sehingga pembaca mendapatkan gambaran menyeluruh tentang desain sistem yang menyelesaikan problem. Setelah itu, penulis dapat menguraikan desain sistem yang digunakan dalam laporan akhir secara rinci. Setelah itu ada bagian 1. Di sini penulis dapat menjelaskan lebih terperinci apa saja yang ada pada bagian ini. Jika bagian ini mempunyai sub bagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini tanpa indentasi. Setelah itu ada bagian 2. Di sini penulis dapat menjelaskan terperinci apa saja yang pada bagian 2 ini. Jika bagian ini mempunyai subbagian yang perlu diperjelas dalam pembahasan, penulis dapat menuliskannya dalam sub pembahasan pada bagian ini. Setelah itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua referensi yang digunakan pada laporan akhir. Nama pustaka secara berurutan dituliskan sebagai berikut: nama peneliti, judul, nama publikasi, penerbit, dan tahun. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan nama peneliti dan diikuti tahun dan judul jika didapatkan nama peneliti atau pengarang yang sama. Berikut contoh sistematik. Nama pengarang 1, nama pengarang 2, judul makalah, jurnal internasional atau nasional, nama jurnal, volume nya, hal, dan penerbit, tahun. Nama judul tulisan pada media online, Wikipedia, atau nama ensiklopedia online, atau nama blog, alamat internet, diakses tanggal dan tahun. Oke, sekian untuk penjelasan tentang UTS-nya. Setelah itu kita ke format template buku proyek akhir 1. Jelaskan usulan judul penelitian. Jelaskan apa yang disebut judul penelitian. Judul penelitian merupakan pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian terkait objek penelitian yang ingin diteliti atau tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
Judul menarik perhatian pembaca dan untuk menarik perhatian pada masalah penelitian yang akan diselidiki. Cara mencari judul skripsi. Judul harus disesuaikan dengan minat. 2. Cari referensi di perpustakaan. 3. Judul penelitian lama dikembangkan. 4. Cari referensi dari media cetak ilmiah. Tujuan dibuatnya usulan penelitian. Tujuan dari dan fungsi proposal penelitian adalah untuk menjelaskan maksud secara keseluruhan dari rencana yang sudah dibuat. Dengan begitu, pihak yang akan memberikan persetujuan mampu mencerna dengan baik rencana tersebut. Langkah-langkah membuat usulan penelitian. 1. Halaman judul. 2. Daftar isi. 3. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metodologi. Dan situ daftar pustaka. Dan 7 lampiran. Apa saja yang harus ada di judul penelitian? Berdasarkan pendapat dari Dr. Julian Syahnur yang saya baca di Google, dapat disimpulkan bahwa dalam judul harus mencakup hal-hal berikut. Menunjukkan sifat atau jenis penelitian. Menunjukkan variabel utama yang merupakan objek penelitian. Menunjukkan variabel yang menjadi faktor pengaruh variabel utama. Oke, sekian dari modul keempat tentang format template buku proyek tentang judul penelitian. Oke, selanjutnya kita akan ke modul kelima tentang usulan latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Apa yang dijelaskan dalam latar belakang? Di dalam latar belakang dicantumkan argumentasi mengapa suatu topik dipilih. Latar belakang mengungkapkan bukti, data, konsep, dan hubungan antara variabel yang terkait dengan topik. Panjang dan detail latar belakang juga bergantung pada sejauh mana kamu perlu menunjukkan pemahamanmu tentang topik tersebut. Cara membuat latar belakang yang baik dan benar. 1. Mendeskripsikan topik penelitian. 2. Temukan fenomena. 3. Mengidentifikasi masalah. 4. Fokus hanya pada satu masalah. 5. Kumpulkan penelitian sebelumnya. 6. Mencari dukungan berdasarkan teori ahli. Mengapa harus ada latar belakang masalah dalam penelitian? Perlu disadari bahwa latar belakang penelitian merupakan bagian pertama yang sangat penting dari keseluruhan komponen karya ilmiah. Dari latar belakang akan terlihat suatu karya ilmiah menarik dan penting atau tidak untuk diteliti. Dan untuk halaman untuk latar belakang itu kalau memang banyak masalah yang dijabarkan maka latar belakang bisa lebih dari satu lembar. Tapi kalau masalah yang dijabarkan hanya sedikit dan tidak mendalam, mungkin latar belakang bisa dibuat sebanyak 1 atau 2 halaman saja. Oke, sekian dari bab 5 tentang latar belakang. Setelah itu kita akan ke bab 6, penulisan pendahuluan, identifikasi permasalahan dan tujuan pemanfaatan. Apa itu identifikasi masalah dengan tujuan? Tujuan dari identifikasi adalah mengenalkan masalah atau mengelompokkan masalah, menentukan kualitas penelitian hingga menentukan apakah suatu masalah dapat menjadi hal yang diteliti. Rumusan masalah memiliki tujuan yang berbeda dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami secara upaya mengidentifikasikan
mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Apa fungsi dari rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian? Rumusan masalah berfungsi sebagai berikut. Sebagai titik sentral atau sebuah pedoman pada sebuah penelitian. Rumusan masalah dapat memberikan sebuah solusi. Rumusan masalah dapat membuka pikiran kita terhadap suatu masalah sebagai pendorong dan pengarah dalam kegiatan penelitian. Apa yang dimaksud dengan tujuan dan manfaat penelitian? Tujuan penelitian adalah menjawab rumusan masalah, sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang kamu lakukan selesai. Apa yang Anda ketahui tentang manfaat penelitian? Manfaat penelitian menurut Nazir yang saya baca di Google. Manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan dari alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Contoh identifikasi